alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Kita berdoa, Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini pada tanggal 23 Muharram kita masih diberi oleh Allah sekian banyak kenikmatan yang perlu kita syukuri. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini menambah wawasan kita berkaitan dengan bagaimana kita berislam yang kafa istilahnya. Islam yang kafa itu salah satunya juga adalah Islam yang wasatiyah, yang kita menyikapi segala sesuatu dengan pertimbangan, dengan berlapang bahwa di dalam Islam itu begitu banyak hal yang harus kita lakukan berkaitan dengan masalah muamalah. Itu perlu kaitannya dengan akhlak. Ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara masalah muamalah, itu hubungannya kaitannya dengan muamalah duniawiyah, karena ada muamalah ma'allah, hubungan dengan Allah, itu hubungannya kaitannya dengan masalah akidah. Ada muamalah ma'an nafsi, hubungan kita dengan diri kita sebagai manusia. Kita harus tahu hak-hak diri itu apa. Jadi ada hak diri kita, yaitu punya hak. Inna li rabbika 'alaika haqqan, Tuhanmu punya hak. Wa li jismika 'alaika haqqan, badanmu itu punya hak. Nah, maka kewajiban apa yang harus kita lakukan? Wali ahlika 'alaika haqqan, keluargamu juga punya hak. Nah, berkaitan dengan masalah muamalah ini, muamalah dunia ini hubungan yang terkait dengan kemanusiaan. Mulai dari unit terkecil, yaitu hubungan di dalam keluarga, itu masuk muamalah. Ya, jadi hubungannya muamalah ma'nas, hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Maka kita awali dari hubungan di dalam kaitannya dengan keluarga. Kalau kita tempo hari sudah membahas apa yang menjadi kewajiban istri, kewajiban sebagai ibu dan sebagainya. Namun ada beberapa hal yang di dalam keluarga itu yang perlu kita pelajari pada surat Al-Ahzab. Ya, secara keseluruhan Al-Ahzab itu ada muqaddimahnya, kaitannya dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah, perintah untuk mengikuti wahyu, Al-Quran dan Al-Hadis maksudnya. Yang ketiga, perintah untuk bertawakal kepada Allah, itu muqaddimahnya. Ya, kenapa demikian? Karena di surat Al-Ahzab, Allah akan menjelaskan tentang hukum-hukum keluarga. Ya, berkaitan dengan hak dan kewajiban. Itu di surat Al-Ahzab. Maka di akhir surat Al-Ahzab itu nanti Allah menutup dengan Allah memberikan amanah kepada menawarkan amanah untuk tugas-tugas kekhalifahan ini, itu ditawarkan kepada langit bumi, semua menolak. Maka yang diberi amanah itu adalah
manusia. Berarti manusia itu adalah makhluk yang dipilih oleh Allah. Pada ayat 72 ya, surat Al-Ahzab itu. Jadi Allah memikulkan, mempercayakan amanah-amanah urusan tugas-tugas kekhalifahan ini kepada manusia. Maka manusia yang tidak bisa melaksanakan itu disebut zaluman jahula. Ya, menganiaya dirinya dan bodoh. Ya, jahula bodoh kan, artinya bahwa manusia itu ditempatkan sebagai ahsani takwim. Ya, jadi makhluk yang berkualitas. Karena Allah memberikan kelengkapan, ya, akalnya, ada hawa nafsunya, ada akal, ya. Kemudian itulah yang membedakan bahwa manusia itu diberi amanah itu. Nah, untuk itulah maka dalam surat Al-Ahzab ini itu perlu kita mengerti kandungannya apa. Ya, kandungannya apa? Silakan nanti kita istilahnya yang bawa Al-Qur'an ya sambil dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi yuttaqillaha. Kalau lafadz Allah itu setelah kasro dibaca tipis ya. Ya ayyuhan nabi yuttaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Wahai Nabi, kalau anjuran ini, perintah panggilan ini, seruan ini untuk Nabi berarti tersirat di dalamnya pengikut Nabi. Ya, tersirat di dalamnya pengikut Nabi. Wala tuti'il kafirina wal munafikin, janganlah engkau Nabi Muhammad dan pengikutnya jangan menuruti keinginan orang kafir dan munafik. Orang munafik itu agamanya Islam kadang-kadang, tapi wajahnya banyak. Ya, mukanya banyak. Di sana ke sini, dia ke sini, itu bisa pelin-pelan gitu ya Bu ya. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah itu adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itu yang pertama, kita disuruh memelihara, bertakwa itu memelihara artinya. Aturan Allah jangan mengikuti ya apa yang menjadi keinginan orang kafir dan munafik. Kemudian Allah itu tahunya di mana kita gampang terpengaruh. Kita seringkali mengikuti kebanyakan orang. Ya, padahal kebanyakan orang itu belum tentu bisa jadi umume gitu kan ya Bu ya. Umumnya wis ngono kok angel-angel gitu ya. Ya, itu di situ. Yang kedua, wattabi ma yuha ilaika, ikuti dalam beragama ya. Jadi kalau mau istilahnya kafa wasatiyatul Islam yang moderat, itu yang mengikuti wahyu. Nah, wahyu itu apa? Ada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya, dari Tuhanmu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah itu maha tahu, teliti. Jadi Allah itu tahu, sangat teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ketiga, wa tawakkal 'alallah. Bertawakallah kepada Allah. Tawakal itu menyerahkan ya hasil ikhtiar dan doanya kepada keputusan Allah, melibatkan Allah dalam keputusannya. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah menjadi penolong, menjadi pemelihara kita. Ya, kaitannya dengan masalah persoalan-persoalan di dalam keluarga. Allah telah memberikan garis-garis aturan supaya manusia enggak sulit.
supaya manusia tidak bingung. Makanya dikatakan hudal linnas, Al-Quran berfungsi sebagai memberi petunjuk bagi manusia. Sudah dikasih rambu-rambu. Tapi kadang manusia itu, umat Islam juga itu ingin memilih yang ruwet kadang. Ya, Islam sudah ngasih rambu-rambu supaya mudah, tapi memilih yang justru mempersulit dirinya sendiri. Nah, ini 3 ya Bu, mukaddimahnya itu 3, untuk takwa, ikuti aturan agama, kemudian bertawakal kepada Allah. Jangan tawakal kepada usahanya, tapi bertawakallah kepada Allah, serahkan Allah yang akan menyelesaikan persoalan kemanusiaan. Nah, mulai ayat 4 itu sudah masuk di isi surat Al-Ahzab. Berkaitan dengan apa? Masalah perkawinan. Ya. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Ini berkaitan dengan dhihar. Orang-orang di masa Rasulullah kalau menceraikan istrinya itu dengan sindiran. Ya, sindiran, kamu seperti ibuku. Ya, bukan sifatnya, tapi berarti sudah ditempatkan sebagai ibu, berarti kan tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Artinya aku sudah melakukan kewajiban. Ya, artinya sudah enggak bisa ya, sudah enggak cinta, sudah enggak suka melihat istrinya, sudah dianalogkan seperti ibunya. Nah, yang seperti itu adalah qaulukum bi afwahikum, hanya perkataan kamu di mulutmu. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Allah mengatakan yang sebenarnya ya, dan dia menunjukkan jalan yang benar. Ya, jadi menyamakan si istri dengan ibunya. Nah, berarti itu sudah dhihar. Kalau sudah dhihar, maka kalau mau balik lagi kepada istrinya itu harus membayar kafarat. Ya, kafaratnya itu agak berat. Puasa 2 bulan. Ya, kalau masih bersumpah itu masih 3 hari. Kalau ini 2 bulan. Namun kalau sekarang biasanya nggak pakai sindiran ya Bu, langsung to the point. Aku ceraikan kamu, ya itu bisa jadi seperti itu. Sekarang dikit-dikit cerai, itu ya. Nek gak mano tak ceraikan, nah, ancaman ya, ancaman jadinya. Nah, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan masalah keluarga masih, tentang anak angkat. Ya, di ayat 5. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak mereka. Masih banyak umat Islam yang anak angkatnya itu ketika mau menikah menggunakan bintinya, binnya, ayah angkatnya. Ya, adopsi, nggak ada adopsi sebenarnya dalam Islam, yang ada adalah pengasuhan. Ya, jadi karena itu nanti mereka di akhirat dipanggil dengan nama ayah kandungnya. Fa'ilam ta'lam, makanya gini ya Bu, ketika terjadi perceraian, walaupun si istri bercerai dengan ayahnya, namun tolong anak jangan sampai membenci ayahnya. Ya, jangan sampai diajari membenci ayahnya. Kenapa? Karena nanti akan menjadi walinya. Di hadapan Allah akan dibangkitkan dengan nama ayahnya. Ya cukuplah yang istrinya aja yang kalau mau membenci silakan. Tapi anaknya jangan diajari membenci ayahnya. Ini di masyarakat masih ya.
Masih. Kalau anak dengan orang tua itu nggak ada suratnya. Suami istri ada surat, kapan jadi suaminya, kapan jadi istrinya. Itu semuanya pakai surat. Orang nikah kan pakai surat. Cerai juga pakai surat. Lain yang nggak ada suratnya namanya apa? Sepeda motor ya ada suratnya kok. Rumah ada sertifikatnya. Ya. Jadi ini berkaitan dengan masalah anak angkat. Jadi panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak tahu, fa illam ta'lamu aba'ahum, nemunya di rumah sakit, nemunya di jalan, enggak tahu ini anaknya siapa. Ya, banyak kan Bu? Ya. Fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Panggillah mereka itu saudara seagama dan maula-maulamu. Ya. Yang kita tolong gitu istilahnya, pengasuhan, bapak asuh. Bapak asuhnya ya yang mengasuh. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu hilaf tentang itu, karena belum tahu, waktu itu belum tahu. Setelah ayat ini turun maka harus dirubah. Nah, itu pada masa jahiliyah itu biasa. Ya, jadi kayak Zaid, anak angkatnya Nabi Muhammad itu Muhammad bin Zaid bin Muhammad. Setelah ayat ini turun maka tidak ada dosa, tapi setelah itu dirubah menggunakan nama ayah kandungnya. Ya, apa yang disengaja oleh hatimu maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi setelah itu dirubah, bukan binti Muhammad lagi, bukan bin Muhammad lagi. Setelah ayat ini turun. Kemudian ayat 6 itu masih terkait. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya itu adalah ibu-ibu mereka. Kita disuruh meniru istri-istri Nabi dalam beragama. Wa ulul arhami ba'duhum, orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang mukmin dan orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara seagama. Ya, demikian telah tertulis di dalam kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Nah, ayat 6 ini itu terkait dengan hukum anak angkat tidak mendapatkan waris. Ingat. Tapi mereka boleh menerima wasiat. Mereka bisa mendapatkan hadiah. Ya, tapi tidak berhak menerima waris. Ya, ini banyak di masyarakat. Anak angkatnya lebih berkuasa daripada saudara kandungnya. Yang tidak punya anak biasanya kan mengangkat anaknya. Kemudian anak angkatnya tidak dibekali agama. Ini ada, kami dampingi 2 tahun sampai sekarang nggak kelar-kelar. Karena anak angkatnya tidak mau memberikan surat dari surat kematian, surat-surat tanah, rumah, itu semua dipegang anak angkatnya. Padahal saudaranya yang ngopeni waktu kecil, yang dia nggak mampu lah, yang berhak, itu sampai sekarang susah Bu masuknya. Ya, kalau mau ya ini biar dihukum. Nah, ternyata nggak mau, jangan, kasihan. Iya kan, harusnya seperti itu. Nah, orang sudah nggak mau mengeluarkan surat-surat itu. Kalau nggak ada surat-surat kan nggak bisa. Ya, nggak bisa juga ini. Nah, inilah yang kadang-kadang mereka lupa. Ya, Al-Ahzab itu apa sih Bu artinya?
Ya, jadi biar satu surat itu ibu minimal tahu berkaitan dengan kandungannya itu apa, yang akan aku amalkan yang mana, yang akan aku praktekkan yang mana. Ya, minimal kita bertahap, ya mohon kepada Allah, ya Allah, semoga saya bisa mengamalkan ayat-ayat yang telah Engkau ketahui. Karena banyak ayatnya pinter tapi pelaksanaannya enggak sesuai. Al-Ahzab itu golongan yang bersekutu. Allah mengatur seperti ini tapi buat aturan sendiri. Ditera aturan Allah. Ya, jadi Allah menceritakan kelompok-kelompok yang bersekutu dengan aturannya Allah. Ini sekarang ini peluang besar memulai sesuatu itu dari kita perempuan. Kata Bung Hatta, mendidik satu perempuan sama dengan mendidik satu generasi. Mendidik satu laki-laki sama dengan mendidik satu orang. Ya, makanya kita komunitas perempuan di pengajian itu harus buat gerakan. Gerakan merubah kebiasaan-kebiasaan yang salah. Maka sesama perempuan jangan mencela perempuan. akhirnya apa? Kita rugi sendiri. Ya, karena ya itulah, maka perempuan itu ya memang kalau dengan mengaji itu, ya saya yakin ya, kata Ibu Kartini ya, yang juga ngaji juga beliaunya, hanya karena lingkungan di keraton yang tidak bisa mengamalkan ya, makanya dibuat dalam surat-surat ya. Jadi penebaran budaya baik itu ada pada perempuan. Sayang kalau Hari Kartini itu enggak pernah membahas masalah ayat yang menjadi favoritnya Raden Ajeng Kartini, yaitu surat Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Maka buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu karena beliau memahami betul ayat 257. Perempuan harus keluar dari kegelapan, harus bisa mencerahkan. Nah, harapannya ke situ. Kita yakin, kenapa? Karena anak yang kita kandung, anak yang kita lahirkan, ya itu lebih banyak berhubungan dengan perempuan. Jadi kalau ada laki-laki yang tidak adil kepada istrinya, kita kembalikan kepada bagaimana perempuan mendidik. Maka saya harus menjadi perempuan, harus melakukan perubahan. Anak saya tidak boleh tidak menyayangi perempuan. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang kasar kepada perempuan, kita harus buat komitmen, anakku yang laki-laki, dia harus menyayangi perempuan. Jadi bukan malah diajari untuk membenci. Ya, ini ibu-ibu sekalian. Nah, berkaitan dengan masalah anak angkat, nama ayah kandungnya tawakal kepada Allah, enggak usah khawatir ditinggalkan anak angkatnya. Kan gitu ya Bu ya. Kenapa kok ada kata tawakal? Anak angkat juga demikian. Kalau kamu enggak dapat harta waris, enggak usah khawatir, tawakal kepada Allah. Gitu loh maksudnya. Kenapa? Karena agama yang melarang. Memang godaan berat kalau sudah masalah harta ya Bu ya. Kalau ayah angkatnya itu orang kaya raya, ya lupa kalau nanti akan mati. Sehingga kalau diberikan kepada saudaranya itu kan dia nggak mendapatkan banyak. Padahal kalau wasiat itu sepertiga, itu kan sudah banyak, dikasih hibah sepertiga lagi. Ya kan sudah mendapatkan 2/3. Kalau dia baik-baik dengan saudaranya, bisa jadi saudara ayah angkatnya, ibu angkatnya itu nggak akan ngambil, sudahlah ambil kamu misalnya. Bisa jadi seperti itu. Ini prakteknya di lapangan luar biasa.
Maka berkaitan dengan masalah anak angkat ini, kemudian di ayat 37 ya Bu, sebentar. Ini namanya Furqan, ya. Al-Quran sebagai Furqan, kamus ya, kamusnya ya dicari di Al-Quran itu sendiri. Nah, ini berkaitan dengan ya kisah Zaid. Kisah Zaid anak angkat Rasulullah ketika dia menikahi seorang perempuan yang bernama Zainab. Ada Zainab binti Jahsy, ada Zainab binti Abu Bakar ya Bu ya. Jadi Zainab ya. Kemudian ternyata Zaid itu kan anak angkat Rasulullah. Rasulullah datang kepada Zainab melamar untuk anak angkatnya. Sebenarnya Zainab itu enggak suka dengan Zaid ini, enggak cinta. Ya. Kemudian karena Zainab ini takut dengan ayat Allah di ayat 36 surat Al-Ahzab, maka walaupun dia tidak suka kepada Zaid, dia tetap menerima karena yang minta Rasulullah, yang melamar Rasulullah. Nah, bagaimana ayat 36? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. Akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Wa may ya'sillah, barang siapa yang mendurhakai, bermaksiat itu durhaka kepada Allah, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Padahal maksud ayat ini, kalau manusia itu kaitannya dengan aturan Allah sebenarnya. Untuk masalah melamar, memilih suami dan istri itu tidak termasuk harus taat semuanya. Lah kalau enggak selera, kan nanti tidak ada mawaddah, tidak ada rasa cinta. Ya sebenarnya, tapi saking hati-hatinya Zainab ini, maka karena Rasul yang minta, karena ini barang tidak pantas bagi laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman kalau Allah sudah menetapkan dan Rasulnya menetapkan satu urusan, padahal itu urusan agama. Ya, kalau urusan memilih pasangan, ya agama cuman mengatur yang beriman, kan gitu, yang beriman. Kemudian juga punya hak memilih kaitannya dengan selera. Ya, akhirnya apa? Cerai, Bu. Ya, cerai kan, Zaid dengan Zainab cerai. Kemudian Allah mentakdirkan maka na'alan nabi min harajin fima faradallahu lah. Tidak ada keberatan apapun pada nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya sebagai sunnah Allah pada nabi yang telah dahulu, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Nah, ini apa? Zainab itu sebenarnya berharap yang melamar dia itu Rasulullah. Tapi Rasulullah kok melamar untuk anak angkatnya. Nah, makanya Allah mengatakan di sini, Allah tahu apa yang disembunyikan oleh Zainab itu. Ternyata yang berikutnya setelah cerai dengan Zaid, maka Zaid datang untuk melamar Zainab untuk Rasulullah. Melaparkan untuk Rasulullah. Jadi dikabulkan akhirnya keinginan dari Zainab, sebenarnya dia
berharap itu yang jadi suaminya adalah Rasulullah. Nah, persoalan anak angkat ini saking bedanya dengan anak kandung, maka Rasulullah ya dijadikan oleh Allah contoh boleh ayah angkat menikahi mantan istri anak angkatnya. Begitu sebaliknya, anak angkat boleh menikahi mantan istri ayah angkatnya. Tujuannya untuk membedakan. Saking bedanya anak angkat dengan anak kandung. Kalau anak kandung, anak sesusuan itu haram dinikahkan. Ya, menggabungkan dua saudara dalam satu ikatan pernikahan, adiknya sama mbaknya dinikahi dalam satu waktu, yang masih hidup kalau sudah meninggal salah satunya boleh. Itu enggak boleh di dalam agama, diatur dari ayat 22 surat An-Nisa 23 itu diatur siapa yang diharamkan menikahi. Ini loh Bu. Persoalannya adalah persoalan anak angkat. Yang tidak sama, maka jangan menisbahkan nama ayah angkatnya di belakang nama anak angkat. Yang kedua, tidak bisa menjadi wali ketika menikahkan. Ya, yang ketiga, tidak bisa anak angkat menerima waris, hanya bisa menerima wasiat. Boleh ya, mantan istri anak angkat itu dinikahi oleh ayah angkat, tujuannya bahwa itu enggak sama. Karena anak angkat jangan diperlakukan sama seperti anak kandung, kaitannya dengan kewajiban-kewajiban agama. Ya, tapi kalau kasih sayang, hak-haknya yang lain disekolahkan, bisa S2, S3, ya monggo enggak masalah. Tapi dalam hal kaitannya dengan masalah agama, ya ini yang bingung Bu. Kalau anak angkatnya itu perempuan, ayah angkatnya masih muda. Ya Bu ya? Ya. Wong sekarang ini ayah kandungnya aja tega melakukan hubungan itu, apalagi hanya ayah angkat. Termasuk ayah tiri. Saya sering ngasih saran. Ya, saya ngomong itu punya dasar. Karena punya lembaga bantuan hukum, sering mendampingi masalah itu. Ibunya enggak ada, ya bapaknya garap anaknya. Itu anak tiri ya Bu ya. Anak angkat juga ada yang seperti itu. Maka saran saya kadang-kadang, kalau misalnya si istrinya sibuk tidak banyak di rumah, maka kalau sudah besar mending anak angkatnya disekolahkan di pesantren. Itu. Ya, kalau anak ini jangan dibawa, mending tinggal bersama mbahnya atau ini. Kaitannya dengan, kecuali di situ banyak orang, kecuali di rumah itu banyak orang. Ya. Ya, setan itu luar biasa ya ternyata. Yang mungkin kalau ibu-ibu tahu, masa iya, yo nyatanya iya. Nyatanya iya. Wong sampai hamil. Ini lagi harus ditutupi sedemikian rupa gitu ya. Jadi ini kadang-kadang dengan anak-anaknya, dengan saudaranya, saudara inilah Bu, sama-sama punya anak. Wong anak kandung aja antara laki perempuan, kalau sudah balik pisahkan tempat tidurnya, kan gitu. Apalagi
Apalagi bukan saudara, iya, bukan saudara kandung. Saudara kandung aja disuruh pisahkan. Maka ada beberapa, dulu saya ketempatan anak laki-laki banyak di rumah karena anak saya di pesantren yang perempuan. Setelah sudah pulang ke sini sudah gak nerima anak laki. Gak nerima anak laki yang walaupun itu saudara, walaupun itu family. Ya, itu menjaga ya Bu. Ya, namanya setan. Yang kedua juga menjaga dari fitnah. Kecuali itu banyak orang, keluarganya banyak, itu insya Allah aman masih ya, insya Allah aman. Ya, jadi ini beberapa hal yang berkaitan dengan masalah anak angkat. Kemudian ibu-ibu sekalian, pada surat ini ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu terdapat apa? Teladan yang baik bagimu. Jadi Rasulullah menikahi Zainab itu untuk dicontoh bahwa anak angkat jangan disamakan dengan anak kandung. Ya. Maka perlunya ke notaris itu di situ ya Bu ya, supaya tahu mengangkat. Ya memang di berapa saya kadang-kadang coba di surat adopsi itu harus ada penguatan lagi dari notaris. Karena di situ kayaknya ada bunyinya berhak semuanya gitu ya. Jadi ada penguatan lagi dari notaris berkaitan dengan masalah hak waris karena kita beragama Islam. Saya sering menyarankan seperti itu. Kalau mengadopsi rata-rata enggak mau diketahui kalau ini bukan anaknya. Tapi kalau ngikuti ya, kalau ngikuti saran ya, kalau saya kasih tahu dari kecil. Contoh, ini pernah ada yang tidak tahu anaknya siapa karena ditinggal di rumah sakit, Bu. Akhirnya dilaporkan ke Dinsos, diminta bahwa ada yang mau mengasuh. Ya. Kemudian dari kecil sudah dikasih tahu, ada ini tsunami itu loh Bu. Ya, kejadian suami itu kan korbannya begitu banyak. Ya, saya bilang itu bisa dijadikan contoh. Ini sepertinya ayah ibumu dulu ke sini. Bohong kan Bu? Bohong, tapi untuk kebaikan ya. Sampai sekarang tidak ketemu. Ayah ibumu kemudian kamu bawa, aku bawa kamu. Ya, untuk mengenalkan bahwa kamu bukan anak kandung. Ya, saya kuatkan setelah besar, saya kuatkan. Berdoa ya nak, mudah-mudahan Allah itu mempertemukan kamu nanti. Mudah-mudahan ayah ibumu masih hidup. Doakan suatu ketika dipertemukan oleh Allah. Terus saya kadang-kadang goda ya setelah besar, setelah dia SMP, SMA, saya tanya lagi, Mbak, kalau nanti bapak ibunya datang, misalnya ternyata masih hidup, kamu mau ikut siapa? Ternyata dia memilih ayah angkatnya. Memilih ikut ayah ibu angkatnya. Kalau pendekatannya yang bagus. Loh terus ayah ibu kandungmu gimana? Ya kadang-kadang saja. Kadang-kadang, tapi saya tidak tinggal sama itu karena bapak ibu angkat begitu menyayangi, dia yang membesarkan saya, ya tapi jangan lupa ya doakan terus ya. Itu caranya yang sudah enggak tahu. Tapi kalau masih tahu orang tuanya ada, tolong jangan dibohongi. Kadang itu ponakannya sendiri. Tidak dikenalkan. Coba ke ayah ibunya manggil om dan tante. Ke ayah angkatnya manggil papa mama. Ya, ada toh Bu yang seperti itu?
Ya, itu yang jangan diajari seperti itu. Jangan diajari seperti itu. Jadi kan panggilan itu kan banyak ya, anak-anak yang ikut saya yang dari kecil Ibu, kalau manggil saya Ibu. Ya, manggil saya Ibu. Manggil ibunya yang dari desa itu Mak. Itu kan bedanya di situ ya. Bedanya di situ sehingga sama-sama tidak menyalahi. Ya, mau mama, yang satunya ibu, mau apalah, umi, uma. Ya, silakan. Namun jangan terus kemudian dipanggil tante, bude dan sebagainya. Itu masih banyak prakteknya. Biasanya kebohongan seperti itu jadinya rumah tangganya ruwet. Makanya saya katakan tadi agama itu ingin memudahkan, setelah besar bingung. Kalau sudah menikahkan bingung. Ya, ini kalau perempuan, ya walaupun laki-laki itu kan juga harus dikasih tahu. Ya. Jadi ikuti Rasulullah, barang siapa yang mengharap pertemuannya dengan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan yang banyak mengingat Allah. Ingat rambu-rambunya Allah, aturan-aturan Allah itu seperti apa. Ya, itu yang harus diikuti kalau kita memang mau mengikuti Islam secara sempurna. Nah, kemudian saya lanjutkan ayat 28, masalah rumah tangga. Masih masalah rumah tangga. Nanti muamalah dunia itu banyak Bu, bisa jual beli, hutang piutang, terus apa lagi itu banyak ini. Tapi saya fokuskan kepada masalah keluarga dulu, dari keluarga dulu. Ayat 28 itu peringatan Allah kepada keluarga Rasulullah. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah. Fata'alaina umattikunna, agar kuberikan kepadamu mut'ah, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Ini untuk istri-istri pejuang, pemimpin umat, pemimpin masyarakat. Ya, ini ada rujukan kepada Rasul yang diingatkan oleh Allah karena ada salah satu istrinya yang minta tambahan belanja. Tapi ini contoh supaya kalau nggak ada begitu kan nggak ada contoh ya Bu ya. Jadi adanya kasus itu menjadi pelajaran. Siapa Bu istrinya yang minta tambahan belanja? Yang cemburuan, tapi puasanya bagus, sholat malamnya bagus, hafalannya Al-Qur'annya bagus, namun bermuamalahnya yang kurang bagus. Ada tuh orang yang hablum minallahnya muapi, tapi dengan manusianya enggak bagus. Padahal Islam mengajarkan keseimbangan. Siapa Bu kira-kira? Istri Nabi yang mana? Ya? Khabsah. Putrinya siapa? Putrinya siapa? Khabsah itu. Ibu-ibu itu harus pandai belajar sejarah supaya bisa dongeng. Nah, dengan anak-anak gitu ya. Ya, siapa ibu? Putrinya siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Kalau Aisyah, Abu Bakar. Ya, gambarannya di masa Rasulullah
dua perempuan ini itu sama-sama anaknya menteri gitu loh. Pasti akrab toh, dekat. Makanya si siapa? Hafsah itu pinter. Yang disuruh Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah itu masih sangat masih anak-anak lah. Rasulullah kalau sudah Aisyah yang minta, bilang ya Rasulullah nanti kalau datang jangan minum madu. Karena madunya itu dari Zainab. Intinya cemburu. Zainab itu cantik. Nah, kalau Aisyah yang ngomong itu Rasulullah nurut. Wong namanya anak-anak kan enggak bisa dibantah. Ya wes kan gitu. Akhirnya turun surat At-Tahrim. Ya, jadi pinter strateginya. Nah, intinya si Hafsah itu cemburu. Nah, Aisyah itu ikut-ikut aja sama senior. Wong sama-sama anaknya khalifah, anaknya menteri. Hidup dalam satu. Biasanya kan ada perumahannya sendiri gitu ya Bu ya. Nah, kemudian yang kedua minta tambahan belanja. Ya, hampir ya. Nah, ini pendampingan orang tua itu luar biasa. Ketika Aisyah ikut-ikut, Abu Bakar tampil hampir nempeleng Aisyah juga. Jadi orang dua ini, khalifah yang dekat dengan Rasulullah, itu sama-sama punya anak. Coba, kurang kereng apa yang namanya Khalifah Umar itu? Ternyata putrinya yang jadi contoh di situ. Nah, hampir ditampar. Jadi minta tambahan belanja kepada Rasulullah. Katanya Khalifah Umar tidak pantas. Sebagai istri pemimpin itu mikir umat, mikir masyarakat. Ya, tentunya yang minta-minta itu banyak. Ya, jadi kalau punya suami jadi DPR, orangnya loman, nggak bisaan, susah ngantri minta-minta banyak Bu. Wong saya dulu masih caleg kok, dari Lumajang, dari mana, dikira saya sudah jadi DPR. Jadi habis ngisi pengajian proposal datang, Ibu ini kami minta aku loh gak jadi DPR. Kadang-kadang ya dulu kan belum ada WA seperti sekarang ya Bu ya. Jadi ini tidak pantas. Kenapa? Yang dipikir itu banyak. Maka kalau ada tipikal istri pemimpin seperti itu, wis kasih pesangon oleh noneng orang tuanya. Mut'ah itu pesangon. Kembalikan dengan cara yang baik, pensiunkan jadi istri. Ya, tapi kalau yang baik-baik jangan gitu loh. Jadi mut'ah itu adalah pesangon ya Bu ya. Ya, jadi selain nafkah ada pesangon untuk istri. Kalau istri pemimpin, istri Rasul, kemudian apa istilahnya kedunyan ya. Tasnya nggak mau yang ratusan ribu, maunya ini lah. Itu padahal nggak mungkin lah. Ya bukan nggak punya, tapi yang dipikir itu bukan hanya istrinya. Yang dipikir adalah umat. Ya. Karena pasti ada orang datang yang miskin, yang macam-macam yang dihadapi. Nah, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah. Jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kalian. Ya, kalau sudah cukup dari ini, ya jangan minta apa ya Bu ya, kalau kami di kalangan yang di kampus, di apa gitu loh, di komunitas kita sudah mendapatkan ini loh ya, sudah mendapatkan ini ya Bu, tambahan ya, andaikan tidak dikasih suami pun kan si iso tuku kelambi, tuku kudung, bisa lah. Ya ini kan bekerja ya, yang teman-teman yang di dosen apa, pokoknya
kita ini jangan minta duit pada suami. Tapi minta bagaimana suami mendukung apa yang kita lakukan. Ya, oleh diizini sekolah. Diizini itu bagian daripada ya apa caranya bisa, soalnya itu suatu hal yang memang luar biasa. Kalau sudah mendapatkan peluang seperti itu, tapi jangan terus minta duit, jangan menyusahkan. Nanti mau aktivitas silakan, tapi di rumah jangan sambat. Kalau mau kegiatan ini, di rumah sambat, pasti besok enggak akan boleh. Ya, itu kan ya Bu ya, kuncinya di situ. Ya, jadi ini yang sebagai contoh buat kita. Ya Nisa'an Nabi ayat 30 peringatan buat kita. Wahai istri Nabi, mayyati minkunna bifahisyatin mubayyinah. Barang siapa di antara kamu mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan 2 kali lipat. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Sehingga kalau istri pejabat, istrinya pemimpin ya, kemudian melakukan perbuatan keji. Keji itu apa Bu? Fahisyah. Keji. Keji itu sifat yang mengarah kepada kebinatangan. Ya, contohnya perzinahan. Kan nggak pakai nikah toh Bu? Ayam kan enggak ada nikahnya, enggak ada resepsinya toh. Itu fahisah contohnya. Kalau berkaitan dengan ini, itu bakhil, medit, itu termasuk fahisah. Ya, jadi kalau ada istri Nabi waktu itu, istri pemimpin umat, istri tokoh, istri yang sudah banyak berhubungan dengan urusan kemasyarakatan, melakukan perbuatan keji itu siksanya 2 kali. Di dunia dirasani. Ya kan Bu ya? Dirasani. Itu loh, istrinya pemimpin, ya tapi enggak ngasih contoh gitu ya. Enggak ngasih contoh yang bagus misalnya. Jadi itu siksa 2 kali itu di situ, yang kedua di akhirat nanti. Karena harusnya di awal tadi di ayat 5 bagaimana? Istri Nabi itu adalah ibu ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Kita contoh bagaimana istri Nabi, kalau diingatkan oleh Allah sekali dia salah langsung berubah. Jadi Hafsah itu langsung berubah Bu, enggak kayak kita. Turun ayat langsung berubah. Makanya Nabi bilang jangan hina sahabat-sahabatku. Kenapa? Kalau mereka termasuk istri-istri itu dikatakan sahabat, orang yang berjumpa dengan Nabi. Kalau diingatkan dengan ayat itu langsung berubah. Lah kita enggak, ayatnya sudah ada. Lali ya, sering lupa. Nah, wa kana dzalika 'alallahi yasira, yang demikian itu mudah bagi Allah. Ayat 31, wa may yaknut minkunna. Barang siapa di antara kamu istri Nabi tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan balasan kepadanya 2 kali. Jadi cermin, dicontoh orang. Itu loh, istrinya itu ya Allah wis loman, wis ayu, gak neko-neko, gak kakean pola. Nah itu ya, yang di belakangnya bagus. Bagus, itu balasan Allah di dunia. Ya, jadi nu'tiha ajroha marrotaini. Di akhirat nanti ada balasan tersini, wa a'tadana laha rizqan karima, dan kami sediakan rizki yang mulia baginya. Berikutnya, ini masuk muamalah ini Bu. Berhubungan bagaimana kita berinteraksi di dalam keluarga maupun di luar rumah tangga. Maka di ayat 32 surat An-Nisa yang tempo hari sudah kita bahas,
Kalau apa yang diberikan suamimu kurang, minta karunia kepada Allah. Minta merasa cukup. Karena banyak yang tidak pernah merasa cukup. Nah, itu karunia dari Allah. Nah, kemudian peringatan Allah lagi, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Istri Nabi dan pengikut-pengikutnya, kita semua umat ini muslimah ini itu tidak sama dengan perempuan lain. Allah membedakan kita. Ya, kita itu dipilih oleh Allah, Bu. Kita sebagai muslimah, kalau mau mengikuti aturan Allah dan Rasulnya tadi, itu dibedakan oleh Allah. Kalau beda berarti regani larang kan ya. Harganya enggak sama. Ini taqwaituna, maka aturannya, jika kamu bertakwa maka janganlah kamu tunduk. Jangan melemah lembutkan suara. Ya. Ada apa istilahnya? Ada film Sidul anak sekolahan dulu, ada perempuan yang bernama siapa, Bu? Nonong ya? Masih ingat ya, Bu? Ya, bukan hanya anaknya yang suka, karena kalau orang Jawa bilang endel ya, Bu ya. Ngomongnya kalau yang bintang film yang banyak gemes itu siapa, Bu? Dengan gemulainya kalau bicara, bulu mata anti badai. Itu kan menggoda ya, Bu ya. Menggoda ya. Itu yang dimaksud itu. Fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun. Ya, jadi dalam berbicara tidak usah melemah lembutkan suara, jadi tetap tegas. Sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Akhirnya nanti diperkosa, diapa gitu karena dari penampilan yang tidak tegas. Ya, wa qulna qaulan ma'rufa, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Yang ma'ruf itu adalah ketegasan sikap di dalam berbicara ketika kita sebagai perempuan. Saya kadang-kadang kasihan ketika ada pameran apa gitu ya, yang dicolek-colek, yang menjaga mobil, yang itu kan biasanya kan banyak perempuan kan, Bu ya. Di toko-toko itu kalau nggak tegas, itu kadang-kadang jadi ada laki-laki iseng yang memang goda-godain, colek-colek dan sebagainya. Ya, itu di situ. Makanya juga diajari sikap tegas. Waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, janganlah kamu bertingkah laku berhias seperti orang jahiliyah yang dahulu. Menggak-menggok, mekal-mekol ya. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Jadi perempuan itu berkewajiban juga menunaikan zakat kalau mereka punya harta. Jadi bukan suamiku yang zakat, jangan. Privasi kita, harta kita, kita yang harus ngeluarkan. Lah ibu dapat warisan dari orang tua. Ya, suamiku lah wis zakat. Dah suami berzakat dengan hartanya sendiri. Ya, jadi jangan terus suaminya, ya kita yang harus ngeluarkan. Karena yang dapat warisan kita. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait. Allah mengatur semuanya itu. Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Keluarga Nabi, keluarga umat Islam itu jangan sampai jadi fitnah. Jangan membuat fitnah. Maka wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu, ayat-ayat Allah dan hikmah, ya, sunnah-sunnah nabimu. Sungguh Allah itu maha lembut dan lagi maha tahu. Isi hati manusia itu tahu ya. Zainab yang sebenarnya jatuh cinta kepada Rasul, yang tidak suka kepada Zaid, itu Allah itu tahu. Ya, tapi kuatnya doanya akhirnya dikabulkan oleh Allah. Jadi istrinya
Rasulullah. Nah, yang ayat 35 ini kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Innal muslimina wal muslimat, laki-laki dan perempuan yang tunduk. Islam itu tunduk patuh artinya. Wal mu'minina wal mu'minat, laki dan perempuan yang beriman. Wal qanitina wal qanitat, laki dan perempuan yang taat. Wassadiqina wassadiqat, laki-laki dan perempuan yang benar. Benar apanya? Benar akidahnya, benar beragamanya, benar bergaulnya, benar perilakunya, ya. Wassabirina wassabirat, laki-laki dan perempuan yang sabar dalam ketaatan, sabar ketika menerima ujian, sabar dalam berdakwah, dalam mendidik anak-anak, ya, itu luas sekali. Wal khasyiina wal khasyiat, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, yang takut kepada Tuhannya. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki dan perempuan yang bersedekah, ya, nggak usah nunggu suami nih punya uang ya keluarkan sendiri, apalagi suaminya medit misalnya. Wassaimina wassaimat, laki-laki dan perempuan yang puasa. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat, laki dan perempuan yang memelihara farjinya, kemaluannya, tidak berzina. Ya, lidzakirinallaha katsira wadzakirat, laki dan perempuan yang banyak zikir, banyak ingat Allah, bukan hanya zikir lisan ya Bu ya, tapi aturan-aturan Allah tadi itu mulai masalah anak angkat itu diingat. Kalau itu tidak boleh di dalam Islam disamakan. A'addallahu lahum, Allah memberikan, menyediakan untuk mereka maghfirah, ampunan. Ya, jadi ketaatannya, kesolihannya tadi itu Allah tidak membedakan jenis kelamin. Intinya itu pada ayat 35. Dan balasan ujroh yang besar. Ya, dan balasan yang besar. Ya, jadi ini ibu-ibu sekalian berkaitan dengan sampai ayat 40 Allah menjelaskan makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Nah, itu akhirnya dirubah Zaid bin Muhammad setelah turun ayat Al-Ahzab ayat 5 tadi, kemudian dirubah tidak menggunakan nama Rasulullah lagi, kemudian menggunakan nama ayahnya. Karena apa? Allah bilang Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah khotaman nabiyyin, penutup para nabi. Allah mengetahui segala sesuatu. Terus peringatan setelah itu disuruh zikir, sucikan nama Tuhanmu, jangan dikotori dengan aturan-aturan kita manusia. Jadi makna subhanallah, subhanallah, jangan kotori aturan Allah itu dengan aturan manusia. Kemudian apa Bu? Ayat 59. Nah, tentang kewajiban berkerudung. Siapa yang harus masuk rumah ya Bu ya? Ini masuk rumah orang, aturan ini ayat 53 dulu. Memasuki rumah orang itu harus izin. Jangan sampai arep-arep makanan. Ya, nanti apa namanya, kayak saya dulu masih mahasiswa. Kalau bertamu ke dosen sekitar 4:30. Namanya mahasiswa. Sekarang istighfar. Kenapa? Nek mepet-mepet biasanya istrinya dosen, Mbak, buka di sini aja, sudah maghrib. Nah, gitu kan, itu mahasiswa. Kadang-kadang dibawain lagi. Datang esok. Lah, itu enggak boleh yang seperti kami dulu. Enggak boleh itu mengharap-harap. Aku. Ya, ini aturan-aturan di rumah sekarang ini Bu, maaf mertamu menerima tamu. Ini di kos-kosan Putri, ya mohon untuk diperketat. Ya, kemarin
antara kamar satu dengan yang lain ternyata membuat kesepakatan. Kalau nggak ada yang nunggu loh Bu, ya ini boleh bawa pacarnya, boleh, itu saling melindungi. Kadang-kadang, loh mana ada laki-laki tadi masuk ke situ, dimasukkan ke kamar lain. Ya supaya apa? Ya yang dicurigai itu supaya aman. Itu sekarang saking pinternya CCTV itu loh Bu, dibelokkan. Pinter kalau tahu ada CCTV-nya, makanya gimana caranya. Aduh wis anak-anak sekarang begitu. Kemudian berikutnya yang masih masuk di dalam tugas keluarga di sini adalah tentang masalah berpakaian. Ya ayuhan nabi kul li azwajika, siapa yang harus memerintahkan menyuruh berbusana muslimah kepada perempuan? Itu laki-laki di ayat 59. Ajari anak kita yang laki-laki itu. Wahai nabi, katakanlah kepada zaujika, istrimu, wa banatika, anak perempuan kamu, wa nisa'il mu'minin, perempuan yang beriman, yudanina alaihinna min jalabi bihin. Ya, untuk menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ya, ini kalau saya ngajar itu Bu, saya pakai anak laki-laki yang disuruh ngomong sama perempuan. Soalnya nanti dianggap dosennya nyinyir kalau ngomongin. Saya pakai anak laki-laki, saya panggil, coba temanmu yang masih seperti itu, kadang dosen yang laki, tak suruh ngomong. Kalau sama perempuan merasa bersaing, merasa apa ya, nanti membenci, ya benci, itu anak sekarang. Anak sekarang seperti itu modelnya. Jadi hati-hati guru perempuan, nek ngandani perempuan, kalau saya sekarang pakai yang bisa, kecuali mereka datang sendiri ke saya. Pakai alatnya temannya yang laki atau dosen yang laki. Ya, kamu jangan pakai yang begitu. Kalau pakai begini kamu malah anggun, itu malah nurut. Ya, karena yang ngomongin bukan sejenis. Itu pakai strategi. Karena memang harusnya laki-laki yang ngomongin. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali ke identitasnya sebagai muslimah sehingga mereka tidak diganggu. Karena dulu budak-budak itu kalau keluar rumah bedanya antara orang yang merdeka dengan yang budak, kalau budak itu enggak pakai kerudung. Sehingga ya enggak ada yang goda, tapi yang muslimah maka pakai supaya beda. Waktu itu kaitannya dengan ini, kalau keluar malam kan tidak ada toiletnya tidak di dalam kan Bu, kan di luar. Ya, ini sejarahnya seperti itu sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah kaitannya dengan penutup ayat ini, bahwa Allah memberikan amanah itu semua kepada kita manusia, sehingga Allah mengatakan manusia itu sudah diangkat derajatnya oleh Allah, ya jangan sampai melanggar, sehingga itu adalah satu kedoliman dan kebodohan. Maka kalau tidak mengamalkan, maka liyu'adzibal munafikin, Allah mengazab. Kalau tadi memberikan balasan kepada yang beriman, ini yang akan diazab siapa? Munafik laki-laki dan perempuan, musyrikin dan musyrikat, yang musyrik yang bersekutu, ya baik laki-laki maupun perempuan, wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat, namun Allah menerima taubatnya orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Akhirnya Rasulullah kembali kepada Hafsah setelah Hafsah berubah. Maunya kan sudah diceraikan oleh Rasulullah. Ya, tapi karena sudah bertaubat, ya maka di surat At-Tahrim Allah akhirnya mengabulkan semua. Wa kanallahu ghafurur rahima, adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi Al-Ahzab kelompok orang-orang yang bersekutu artinya
jangan sampai kita menduakan aturan Allah dengan aturan kita atau aturan yang ada di masyarakat namun menyalahi aturan agama. Ya, ini banyak masalah-masalah waris terutama di kai podo. Nek hibah sama ndak apa-apa Ibu. Ngasih anak, anak angkat dan anak kandung tak kasih rumah satu-satu ndak masalah. Tapi waris itu jangan sampai sama. Ya, ini karena menjadi persoalan besar ya. Kemarin kami dapat amanah juga dari provinsi bahwa ujung-ujungnya persoalan waris itu memang persoalan yang bisa memecah belahkan persaudaraan yang ada di masyarakat. Itu sangat tinggi sekali sekarang Jawa Timur. Begitu, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Ya. 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 Nggih. Ya. Membatalkan apa, Bu? Oh. Nggih, sampun, nggih paham. Nggih. Nggih. Nggih, ya. Baik. Ini dulu Bu, karena pertanyaannya banyak. Poinnya banyak. Nggih. Ibu-ibu, ini yang sering terjadi. Ya, harusnya dari kecil sudah dikenalkan. Silakan aturan hukum positif yang di negara kita, karena kita memang bukan negara Islam. Maka saya tadi bilang diperkuat lagi dengan notaris. Ya, ada perjanjian lagi yang diikat secara itu dan itu nanti diakui sebagai muslim. Ya, itu aturan negara yang harus kita ikuti memang. Namun karena kaitannya dengan administrasi ya, dengan administrasi, dengan ini ya seperti itu karena memang ikut di situ. Ya, namun sebagai muslim itu harusnya dikenalkan bahwa dia itu bukan anak. Kalau mau mengenalkan dengan ada ayah kandungnya ketika nikah itu nanti sering banyak problem. Ya, banyak itu akhirnya saya pernah ya Bu ya. Akhirnya si anaknya itu karena taunya dari orang lain, taunya sudah besar, itu ya malah nekat sampai pindah ke agama lain. Sampai pindah ke agama lain. Nah, untuk itulah karena
itu sudah besar, sudah mau menikah, maka harus hati-hati di dalam menyampaikan itu. Jadi kasih tahu duduk permasalahannya, kasih perumpamaan-perumpamaan, ya, yang jangan sampai nanti ini ada soalnya sampai besannya itu nggak tahu kalau itu bukan anak kandung. Berarti pernikahannya itu sudah dimulai dari awal kebohongan. Ya, maka Bu, prinsip kalau di saya sepakat itu walaupun ini ya, kita itu salah boleh tapi jangan bohong. Itu yang saya tanamkan pada anak saya, murid saya, silakan kamu salah, kamu manusia, tapi satu, jangan bohong. Apa-apa kalau sudah diawali dengan kebohongan, itu rusak Bu. Rusak nanti ya. Ini harus pandai-pandai memang ketika menikahkan itu nanti akan berdampak kepada hukum yang lain nanti sebagai umat Islam. Makanya di ayat 6 tadi terus digaris ya tegas ya. Kedua berkaitan dengan masalah nggih, monggo Ibu yang bertanya. Nggih. Ya, yang nomor 2 ya, yang nomor 2 pertanyaan kedua masalah dibagi sama. Ya, ini sekarang mau bersekutu dengan aturan Allah atau tidak? Itu aja. Ya, kalau agama dia berhak mendapatkan wasiat wajibah untuk anak angkat, silahkan mau dibuat sama atau tidak, tapi yang berwasiat itu ayah angkatnya. Kalau masih ada, itu bukan waris namanya. Waris itu diberikan setelah pewaris itu sudah meninggal. Ya kalau masih ada semuanya ya, kalau saran saya berilah hibah, tapi jangan semuanya, maksimal sepertiga. Kalau kurang, tambahi dengan apa? Wasiat. Kalau dirasa anak angkatnya itu masih kurang, maka tutup dengan tambahi dengan wasiat. Boleh karena dia bukan ahli waris. Ya, jadi akad itu yang menentukan status hukumnya jadi beda di mata Allah. Ya, jadi kalau memberi ya sama. Nah, jadi aturan-aturan Allah makanya judulnya Al-Ahzab. Orang yang bersekutu. Ketiga, masalah batal wudu dengan siapapun sebenarnya bukan persentuhan, memang terjadi perbedaan ya Bu ya. Bukan persentuhannya kulitnya sebenarnya, tapi keluarnya madhi. Walaupun tidak bersentuhan, ya, jadi Imam Malik Ambali itu tidak membatalkan wudu. Ya, kenapa? Karena yang membatalkan wudu itu bukan persentuhannya, tapi keluarnya madhi, cairan karena munculnya syahwat. Bukan mani, kalau sudah mani itu kan sudah ini ya, itu beda. Jadi pelumnasnya, ya kalau laki-laki itu sebenarnya di situ. Nah Imam Syafi'i berhati-hati, ya jadi untuk berhati-hati maka kemudian beliau memutuskan kalau persentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu jadi batal untuk kehati-hatian. Maka Imam Syafi'i sendiri yang benar dariku ambil, yang tidak jangan, kan gitu. Sebenarnya intinya pada masalah madhi. Dengan suami, dengan siapapun ya, itu di situ yang membatalkan wudunya. Ya, termasuk anak tiri kan gitu ya Bu ya. Hanya yang dijaga jangan sampai muncul syahwat. Ya, kenapa? Laki-laki kan disuruh pisah tidurnya dengan perempuan, itu kan tidak menutup kemungkinan si ayahnya itu kan manusia. Ya anak perempuan kita disuruh rodok primpen lah kalau di dalam rumah ya, kalau ayahnya kurang begitu, imannya kurang kuat, ya setannya itu lebih kuat juga gitu ya. Nggih, begitu. Ada lagi? Ya. Monggo Ibu. Ya kita berupaya sedikit yang kita ketahui untuk dipraktekkan ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nggih. Ibu sudah punya buku saya ya. Yang fikih nisa. Ya, insyaallah itu ada. Begini ya, Bu. Ini yang harus kita rubah. Yang harus kita rubah mindset kita tentang masalah waris. Waris itu yang membagi ahli waris. Pewaris kalau masih hidup itu enggak berhak memberikan warisan. Ya, kewajibannya ya memberikan apa? Hibah, hadiah itu bisa. Lah, ini kadung sudah salah, belum meninggal dunia kok wis adom-adom warisan. Sehingga muncul persoalan-persoalan. Ada yang diusir oleh anaknya. Kenapa? Karena rumahnya sudah diberikan kepada anaknya, suratnya sudah dikasihkan, surat-suratnya sudah diberikan sama anaknya. Mek tinggal ibu toh, aku melo awakmu. Ya, ternyata si anaknya ingin menjual rumahnya. Karena kebutuhan, kan sudah sah, kan jadi miliknya. Diusirlah orang tuanya untuk cari kos-kosan. Sudahlah, manut loh sama Allah, manut sama Allah. Kamu loh jangan ngasih warisan dulu, kamu masih hidup. Kamu butuh beramal, kamu butuh untuk beribadah kepada Tuhanmu, butuh duit. Kan ya Bu ya? Butuh uang, mau berkorban, mau ini. Nah, wis dikasihkan sama anak-anaknya. Kalau ibu khawatir anaknya nanti tidak ngerti ya, kalau saran saya, mending kita tatakan ya, yang ini untuk ini tapi pakai ke notaris. Jangan diberikan ke anak dulu, pesan di situ, ini cara membaginya. Namun ketika terjadi musibah, misalnya aku sakit, butuh biaya besar, rumah yang akan diberikan ke anak yang sudah kadung di ini tak kenapa, maka saya berhak, itu saya jual rumah saya. Itu ke situ, supaya tidak menjadi beban kepada anak. Nah, itu di situ, Bu. Jadi makanya mari kita rubah. Kasihlah anak-anak, ya anak saya perempuan ya, ini selama saya masih ada, ayo kamu sekolah. Ya, mumpung masih bapak ibu masih bisa mendampingi nek kurang, ayo sekolah. Nanti kamu cari rezeki dari Allah lewat ilmunya, lewat ilmu. Ya, ibu tidak bisa memberikan yang berkaitan dengan materi. Materi itu kamu cari sendiri. Nah, ini yang harusnya ketika masih ada dana-dana itu bagaimana cucu, saya kadang sama Allah, ya Allah berilah saya kekuatan untuk masih bisa membantu cucu saya nanti harus sekolah, harus lebih pintar dari ininya gitu kan. Kita dukung, kadang menantu ya pas sekolah lagi, nek ono doa ayo siapa yang ini harus diangkat. Harus diangkat dulu gitu ya Bu, ya itu cara yang lebih baik. Namun kalau sudah dikasihkan itu nyalai. Apalagi dibagi sama. Laki-laki itu menanggung dua keluarga. Keluarga asal sama keluarga inti. Kalau diberi sama, nyalai. An-Nisa ayat 11, 12. Nah, buat lagi aturan sendiri. Ini sudah hukum-hukum Allah seperti itu. Maka kalau mau ingin membagi sama,
ingin memberi kepada anak perempuan yang lebih banyak dari anak laki-laki, silakan bisa ditempuh di hibah, hadiah. Caranya begitu. Tapi waris, ajari anak kita bagaimana cara membagi waris. Ini ke sini nanti. Kenapa kamu kok dapat 2 bagian? Nanti ada saudara perempuanmu, suaminya meninggal. Dia punya anak kecil-kecil. Dia bangkrut usahanya, kamu yang harus nanggung ya nak sebagai anak laki-laki. Pesan-pesan itu yang harus dimengertikan. Anak kita yang harus belajar tentang waris supaya nanti di saatnya bukan kita yang membagi tapi mereka yang sudah pandai membagi. Saya pernah Bu ada seorang ibu ngaji ya, murid saya ngaji. Ibunya meninggal dunia, anaknya 3 itu rukun datang ke rumah tanpa membawa pasangannya, tanpa membawa mantu-mantunya. Loh, mana anunya suamimu, mana istrimu? Enggak Bu, ini adalah urusan kami. Mantu-mantu enggak boleh ikut. Bagus. Kami ingin belajar, ini kasusnya begini, bagaimana kami membagi hartanya bapak dan ibu. Ini harusnya yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi dalam agama ya menyalahi. Walaupun sepakat nanti ujung-ujungnya di belakang. Ya katanya saudara laki-lakinya itu loh, kamu loh gak ngerti saudaramu yang perempuan itu loh kekurangan. Ya. Wong warisnya dibagi sama kok. Lapo aku kok katanya nolong. Jadi begitu kan. Iya akhirnya gak punya power yang anak laki-laki. Ya supaya tidak mengambil haknya istri. Yang menjadi marah karena yang diberikan kepada keluarga asal itu haknya istri dan anak. Akhirnya istrinya musuhan sama saudaranya. Gitu harus detail Bu. Detail menyampaikan pesan-pesan Allah itu. Ya, cukup? Oke, saya kira demikian. Maka mari kita akhiri dengan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita lanjutkan dengan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.